Kita muter-muter, kita nyari pangkalan ojek yang deket-deket situ. Kita preview dari gambar yang tadi diambil sama tim di balik rahasia, kita ngeliat plat nomornya. Dari situ kita tanya sama tukang ojek, kita kasih tahu plat nomornya. Pak, kita cari motor yang plat nomornya 658 SP, Pak. Oh, kalau motor sih kita nggak ngapalin kalau orangnya pasti ya, kalau masalah plat nomor tahu. Motornya orangnya aja. Motornya Matic ya? Matic deh. Ada nggak? Matic itu merah. Matic di sini rata-rata. Ya udah deh Pak, kita kirain tadi kita naik sini Bapak kenal. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Gak ada yang kenal ya. Gimana nih sekarang? Kita juga udah nggak punya petunjuk apapun lagi. Iya, dan gua rasa juga hari ini kayak sia-sia banget tuh nggak? Percuma nanyain ke pangkalan ojek. Nanya plat nomor doang, mana ada yang tahu. Iya. Iya. Jadi gimana? Oh, ya udah mendingan lanjut besok gimana? Ya udah kita lanjut besok aja deh. Ya udah, tapi besok gue minta kalau udah ngeliat gelagat Devi yang salah, kita gerebek aja deh, biar nggak nyusahin kalian nih sampai malam juga Gua masalahnya. minta lu ikutin aturan main kita. Iya. Ya. Satu Oke? yang kita minta lo tahan emosi, tahan ya emosinya ya, sabar. Oke? Oke. Besok sekarang kita pulang ya. Ya udah, yuk cabut. Ojeknya semua kita nggak lihat-lihat plat nomor, kita lihat orang, kita kenal orangnya gitu kan. Ya udah deh, kita gagal lagi, kita gagal. Dan akhirnya kita memutuskan untuk lanjutkan di hari keempat. Nah, kita mulai pencarian di hari keempat. Di hari keempat tujuan utama kita adalah rumah Devi lagi. Kita datang sore hari di jam yang sama. Tapi sesampainya kita depan rumah Devi, pas banget mobil sedan yang waktu itu Devi naikin melaju pergi. Kita bingung, ini Devi udah ada dalam mobilnya apa belum ya? Akhirnya kita memutusin kita ngikutin mobil itu. Mobil om-om itu meninggalkan rumah Devi, kita hampir telat, kita kejar tuh mobil. Ternyata mobil itu masuk ke rumah mewah di dekat rumah Devi. Oh ini rumah si om nih. Ternyata selama ini dekat ya rumahnya. Wah, gue nggak terima. Gue udah deketan, gue harus gerebek aja nih ya. Tunggu dulu, jangan merusak penyelidikan dong. Betul, gue gak terima di sini. Gue mau gerebek. Gak terima gimana? Berarti lo jangan manas-manasin. Gue bukan manas-manas. Ya kita gak punya bukti apa-apa lagi. Lo tiba-tiba mau gerebek dia. Nah, bentar, lu mau buktikan? Ya udah mending kita langsung gerebek. Iya gak kayak gitu. Ya udah, Lo bilangin deh, bentar. Lo bilangin deh. Lo bisa sabar nggak sih? Lo minta tolong sama kita kan? Karena kalau kita di kepungan orang sekampung gimana? Tapi bang, udah jelas-jelas, udah kelihatan buktinya. Dia di depan itu sama Devi. Entar dong, entar. Aduh gimana sih kalian? Karena Gue setuju sama Fiona, gue setuju. Kenapa? Ya kita bilang kita nggak bisa kayak gitu. Nanti kalau orang-orang pada kumpul semua apa yang dituduhkan Andre itu nggak bener, kita dong yang salah. Dan akhirnya kita redam emosi Andre, kita terus redam sampai ada tukang ojek yang keluar dari rumah om-om. Tuh, lo lihat tuh, Oh, ada motor. Bang, motor bang. Loh, itu kan tukang ojek yang... ojek yang disewa itu ya? Ya udah Gini aja. Mendingan kita ikutin aja tukang ojeknya. Oke, gue setuju. Oke, kita ikutin bang. Tolong bang ya. kalau gitu lebih enak. Ya lo sabar. Kita nggak pengen juga kasus ini jadi berantakan. Ya gue juga tahu anak. Itu tukang ojek langganannya Devi. Ini ada hubungannya nggak sih antara tukang ojek dengan Devi dengan om-om tersebut? Kita langsung ngikutin tukang ojeknya. Karena jalanan rame banget, kita kehilangan jejak tukang ojek. Dan kita memulai pencarian di hari kelima. Seperti biasanya kita nunggu di depan rumahnya Devi. Dan sesampainya di rumahnya Devi, kita lihat juga dari jauh ada satu motor juga yang memang dikendarai dengan motor yang sama kemarin. Dia bareng dengan Devi jalan, kita ikutin. Kita ikutin kemana Devi, terus sampai ke tempat kerja Devi. Tapi kita tidak mau mengikuti Devi ke tempat kerjanya karena kita takut rusuh di situ. Dan akhirnya kita ikutin tukang ojek tersebut. Kita ikutin sampai tukang ojek itu berhenti di tempat makan. Oh iya tuh. Terus gimana nih? Langsung turun aja, nggak pakai nanya. Langsung turun aja, gerebek aja. Gerebek buat apaan? Emang dia penjahat lo gerebek-gerebek? Mendingan lo yang turun, nak. Oh Biar iya nggak iya curiga, iya. pura-pura lu nanya, lu mau ikut tuh apa? Mau pergi gitu, butuh ojek gitu loh. Ya pokoknya tanya-tanya gitulah. Biasanya kan kalau sama cewek mungkin lebih akrab sedikit lah. Ya udah gue turun ya. Fiona memutuskan untuk turun untuk mencari informasi kepada tukang ojek tersebut.
Mbak, saya bukan ojek ya. Masa sih bukan? Orang Iya. saya sering lihat Bapak sering antar jemput teman saya si Devi. Devi. Iya Pak, saya itu teman kerjanya Devi. Tiba-tiba dia ngomong, saya bukan tukang ojek. Kaget dong, gue kaget. Di situ ketika gue dan Bacun dan Andre dalam mobil lagi nunggu, gue juga lagi merhatiin tiba-tiba dong. Lu mau kemana? Andre, jangan tunggu deh. Gue bilang suruh kunci. Ada. Andre. Oh, ini jadi omong selingkuhan Devi. Ada apa ini? Siapa kalian? Saya ini Andre, pacarnya Devi. Kamu yang namanya Andre. Saya dengar kamu suka ganggu dia kerja. Emangnya kenapa kalau saya ngomongin pacar saya sendiri? Dia pukul meja, dia teriak-teriak, mereka beradu mulut. Andre tetap kekeh dengan emosinya. Om juga kesel karena merasa di orang tua tapi tidak dihargai sama anak muda. Dan Andre udah bener-bener keterlaluan. Selama ini kalian tadi mengaku sudah mengikutin saya. Masih ada yang mau ngaku lu ya? Siapa sih dia? Iya gini Om. Maaf kalau emang Andre kurang sopan. Tapi memang kita dari tim di Balik Rahasia beberapa hari ini mengikuti Om. Sampai sekarang kita ketemu langsung. Kita ngelihat Om sangat dekat sama Devi. Sebenarnya ada hubungan apa Itulah ya? Mbak, saya sesalkan kenapa Mbak dan teman-teman ngikutin saya selalu. Kenapa si Andre itu tidak tanya kepada Devi sebagai pacarnya? Ya, gini Om, Andre selalu berusaha nanya ke Devi, tapi Devinya selalu menghindar dan nggak pernah ngasih jawaban. Wajar dong kalau ini semua menjadi tanda tanya buat Andre. Begini, sebaiknya malam ini kita ketemu Devi langsung aja. Supaya jelas semuanya. Ya, Mbak dan teman-teman tidak curiga lagi pada saya. Om bilang, oke kalau gitu kita langsung ketemu Devi aja, biar semua jelas. Kita langsung berangkat ke tempat kerja Devi, kita tunggu sebentar, dan akhirnya Om keluar sama Devi. Devi kaget ngelihat kedatangan kita. Kita ini siapa, Andre mau ngapain? Andre? Ini apa sih? Nah, ini apa? Kalian semua tongkol. Tenang dulu. Kamu jangan salah paham. Dengarkan Om dulu ya. Mereka salah paham terhadap Om. Sebaiknya kamu jelaskan pada mereka dan pacar kamu, Andre ini. Jadi gini, Dev. Kamu kenapa nggak pernah bilang sama aku? Kamu kerja di tempat Ya, karaoke. iya kan nggak bisa pakai gini-gini. Begini. Sebaiknya kamu jelaskan pada mereka semua. Dan kamu, Andre, tolong antar pacar kamu ini ya. Baik. Hati Om. Kamunya sih nggak pernah ngomong sama aku. Kamu apaan sih? Kan aku bilang, maksudnya nggak usah pakai kayak gini-ginian segala. Ya habisnya kamu nggak pernah ngomong sama aku. Ya sekarang kamu tahu kan, aku kerja di karaoke itu, ya emang kemauan aku, bukan kemauan aku kan. Ditambah satu lagi, tunggu dulu. Kamu ngapain kembah kunyit? Aku kembah kunyit karena ibu aku tuh sakit kanker. Kamu tuh